Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Syukria dengan NIM 2103-20014. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pabrik kelapa sawit. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pabrik perkebunan kelapa sawit. Perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Hal ini dilihat dari banyaknya pabrik-pabrik kelapa sawit yang telah berdiri di beberapa provinsi di Indonesia. Oleh sebab itu, pabrik kelapa sawit membutuhkan pemimpin usaha perkebunan yang berkompeten, berkarakter dalam perkembangan agribisnis perkebunan di Indonesia. Institut pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan prosesnya melalui penerapan metode pendidikan dan kurikulum yang aplikatif dan tidak saja berorientasi kepada teori dan konsep, tetapi juga menjadi pengetahuan dan keterampilan tersebut dimanfaatkan secara nyata. Selanjutnya kita masuk kepada proses pengolahan. Pengolahan tandan buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit yang dimaksud di sini untuk memperoleh minyak kelapa sawit atau crude palm oil dari daging buah dan inti dan juga dari biji buah. Untuk mendapatkan kualitas atau mutu minyak yang baik bermula dari lapangan. Sedangkan proses pengolahan pabrik hanya dapat menekan sekecil mungkin perubahan atau penurunan kualitas dan kehilangan selama proses. Pabrik tidak dapat memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung dari TBS. Mutu dan rendemen hasil olah sangat dipenuhi oleh praksi panen atau tingkat kematangan. Kegiatan pengutipan brondolan dan perlakuan terhadap TBS. Pelakuan TBS mulai dari panen, transport, dan proses pengolahan di pabrik akan menentukan kualitas dan kuantitas minyak yang dihasilkan. PMKS Seisako memiliki kapasitas terpasang 45 ton per jam. Stasiun yang ada di PMKS Seisako ini yang pertama ada stasiun penerimaan buah, stasiun rebusan, stasiun penebah, stasiun press, batch press, stasiun klarifikasi, stasiun kamel, water timer, softener pump, stasiun boiler, kamar mesin, dan pengolahan limbah. Jembatan timbang pada pabrik kelapa sawit. Jembatan timbang merupakan alat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data TBS yang masuk ke pabrik dan keluarnya produk yang dihasilkan. Fungsi dari jembatan timbang adalah menimbang truk agar diketahui tonase TBS yang masuk ke pabrik, tonase produksi CPO, karnel, jenjangan kosong, serta cangkang yang akan dijual. Setiap truk pengangkut TBS yang tiba di pabrik segera ditimbang terlebih dahulu di jembatan timbang. Pada PMKS Seisako menggunakan sistem LAN atau Local Area Network, sehingga hasil penimbangan dapat langsung diantar ke kantor KTU. Dan bagian lain yang berkaitan dengan timbangan yaitu dalam mengoperasikannya ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama, seluruh platform timbang dan penggigiran jembatan harus bersih dari segala kotoran setiap harinya. Dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Kemudian, pastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan sopir harus turun. Yang selanjutnya, security harus memeriksa muatan truk. Selanjutnya kita masuk kepada bahan baku. PMKS Seisako mengolah bahan baku berupa tandan buah segar atau TBS berasal dari kebun sendiri. Kebun pasma dan TBS pembelian kriteria atau jenis dari TBS yang dihasilkan oleh kebun PT Ganda Buanindo untuk bahan baku olah berupa TBS jenis Tanara dan Dura.
Kualitas bahan baku yang diolah dari pabrik sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dan kuantitas TPO yang dihasilkan. Bila buah yang diproses dalam pabrik kurang matang, maka pembentukan minyak dalam buah maksimal sehingga rendemen minyak rendah. Sedangkan buah yang busuk, di samping rendemen minyaknya sudah turun juga kadar ALB-nya juga tinggi. Kemudian sortiran TBS. Sortiran adalah penentuan kualitas dari TBS yang masuk ke pabrik kelapa sawit dengan cara pemilihan satu persatu atau secara acak atau sortir. Fungsi dari sortasi adalah yang pertama sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Kemudian untuk membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagian mana sistem perebusan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu menyortir buah yang di luar kriteria. Kemudian loading ram. Loading ram adalah tempat di mana truk melakukan pembongkaran TBS. Fungsi dari loading ram adalah yang pertama untuk tempat penampungan TBS sementara dan sebagai tempat untuk dilakukan sortasi TBS sebelum diproses lebih lanjut. Yang kedua sebagai tempat untuk mengurangi kadar kotoran pada TBS. Yang ketiga sebagai tempat penuangan TBS ke dalam lori. Kemudian yang keempat untuk menjadi kontinuitas pengolahan pada loading ram menggunakan sistem FIFO. Desain lantai loading ram yaitu memiliki kisi-kisi yang berfungsi untuk membuang pasir atau kotoran yang terikut pada TBS sehingga memperkecil kadar kotoran yang terikut pada proses pengolahan selanjutnya. Di PMKS Saisaiko terdapat satu unit loading ram yang memiliki 20 pintu. Pintu nomor 1 sampai 10 digunakan untuk TBS pembelian dari pihak ketiga, sedangkan pintu 11 sampai pintu ke-20 digunakan untuk TBS kebun sendiri dan plasma. Perbedaan tempat ini bertujuan untuk membedakan waktu perebusan antara buah kebun sendiri dengan buah pembelian. Pintu loading ram menggunakan power pack yang digerakkan elektromotor. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada loading ram yang pertama, lantai dibuat miring dengan kemiringan 27 derajat dan kisi-kisi. Kemudian berkisaran lantai loading ram. Kemudian penguapan brondolan yang tercecer di lantai dan parit pembuangan kotoran. Yang terakhir dalam hal tandan buah maupun brondolan terpaksa dituang di atas perataran harus dihindari agar tidak tergilas oleh kendaraan atau loader. Pada stasiun loading ram terdapat beberapa alat pendukungnya, yaitu yang pertama lori TBS. Lori TBS ini adalah alat untuk mengangkat TBS dari loading ram menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS dari sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. PMKS Saisaiko memiliki 108 lori. Lori yang digunakan berkapasitas 4,5 ton. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari lori untuk mencapai kinerja yang optimal adalah yang pertama, pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Dudukan lori harus tepat di atas ril agar tidak terpeleset dan jatuh. Roda lori agar tetap berjalan lancar. Gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian ada capstan. Capstan ini adalah alat yang digunakan untuk menarik lori yang telah terisi TBS ataupun lori yang kosong, baik keluar dan masuk sterilizer. Capstan ini digerakkan oleh elektromotor dan dilengkapi dengan tali baja sebagai penarik. Kemudian ada bolar capstan.
berfungsi untuk memandu atau mengarahkan tali baja bila akan menarik atau memasukkan lori ke salah satu jalur ray track stabilizer yang diinginkan, dan juga untuk memudahkan kerja dari capstan. Kemudian transfer carriage dan mobile cantilever. Transfer carriage adalah alat yang digunakan untuk memindahkan lori yang telah berisi TBS dari loading ram untuk dipindahkan ke jalur rail rebusan, dan juga untuk memindahkan lori yang keluar dari rebusan menuju ke rail tipler. Mobil cantilever adalah alat yang berupa rail yang dapat bergerak maju dan mundur. Mobil cantilever berfungsi sebagai jembatan bagi lori untuk masuk dan keluar dari rebusan. Kemudian ada stabilizer. Stabilizer adalah suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus atau mematangkan TBS dengan menggunakan uap yang dikirim dari BPV. Uap yang digunakan adalah uap pasah. Di dalam rebusan terdapat 9 lori dengan kapasitas lori 4,5 ton. Jumlah rebusan pada PMKS Seisaku ada 3 unit. Desain dari bejana ini yaitu dengan sistem horizontal. Dalam bentuk kapsul, bejana ini dilengkapi dengan panel-panel kontrol pengoperasian, automatic value control, alat pembaca waktu dan tekanan, alat ukur tekanan dan suhu, pipa uap masuk, pipa exhaust, dan air kondensasi. Karena pengaman serta pembuangan uap bekas sisa perebusan. Pada PMKS Seisaku, sistem perebusan memakai PLC atau program login control. Untuk waktu perebusan dibedakan antara buah kebun sendiri, buah restan, dan buah pembelian dari pihak ketiga. Lama perebusan untuk buah kebun sendiri selama 80 menit, buah restan 90 menit, buah luar 95 menit. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple pack. Tujuan dari perebusan adalah yang pertama untuk melambat perkembangan biakan enzim lipase maupun yang enzim-enzim lainnya yang dapat mengakibatkan hidrolisa minyak. Kemudian untuk membantu proses pelepasan brondolan dari spikelet yang akan mempermudah proses pemipilan. Kemudian menurunkan kadar air dalam buah, mematangkan daging-daging buah agar partikel minyak dapat mudah terurai dan minyak lebih mudah keluar selama proses. Kemudian melepaskan serat dan biji. Penetrasi uap yang cukup baik akan membantu proses pemipisan serta percicap dengan biji yang dipercepat oleh proses hidrolisis. Kemudian ada kegagalan fungsi dalam proses dapat mengakibatkan yang pertama, enzim tidak efektif untuk dinonaktifkan, daging buah belum lunak, daging buah lonyok sehingga minyak dalam air kondensasi tinggi. Selanjutnya, brondolan tidak terpipil dalam teser. Waktu perebusan tidak kontinu, siklus perebusan tidak lancar. Jenis yang mempengaruhi kegagalan dalam proses ini yaitu temperatur terlalu rendah, kurangnya uap masuk, kurangnya waktu perebusan, uap masuk terlalu tinggi, waktu perebusan terlalu lama, proses perebusan tidak dijalankan dengan benar, grafik kontrol tidak digunakan dengan baik, kemudian operator tidak disiplin. Untuk mendapatkan hasil yang bagus sesuai dengan prosedur, perebusan harus dijalankan dengan baik tanpa melanggar dari sistem perebusan. Untuk itu harus diperhatikan beberapa faktor-faktor dalam perebusan. Yang pertama, pembuangan udara. Udara dalam perebusan harus dibuang karena udara adalah penghantar panas yang buruk.
Udara merupakan penghantar panas yang lambat dan berpengaruh negatif terhadap proses perebusan. Udara yang terdapat pada perebusan dapat menurunkan tekanan. Dapat dikatakan bahwa udara yang terdapat pada perebusan hendaknya dikeluarkan terlebih dahulu, dan cara ini disebut dengan proses deaerasi, upaya untuk memperkecil jumlah udara dalam perebusan. Upaya yang dilakukan untuk memperkecil jumlah udara pada saat perebusan. Yang pertama, mengatur isi kalori agar buah disusun sesuai dengan kapasitas kalori. Keadaan ini sering tidak disadari oleh operator. Yang perlu diketahui bahwa pengisian lori yang penuh selain dapat mengurangi jumlah udara, dalam bejana juga dapat mempertahankan kapasitas olah. Kemudian melakukan deaerasi, yaitu perbuangan udara dari bejana dengan cara mengeluarkan udara melalui pipa saluran kondensat dengan bantuan tekanan uap yang masuk ke dalam sterilizer. Kemudian pembuangan air kondensat. Uap air yang terkondensasi berada pada dasar bejana rebusan yang dapat menghantar dari proses perebusan. Pembuangan uap dilakukan sesuai dengan sistem perebusan uap yang dibuang melalui cerobong pada bagian atas depan pipa yang berukuran 8 inci. Pada umumnya, pipa pembuangan uap lebih besar daripada pipa masuk sehingga pembuangan uap dapat terlaksana dengan cepat. Kemudian, waktu perebusan. Apabila waktu perebusan terlalu lama, maka akan membuat buah menjadi rusak. Akan banyak minyak yang keluar dari buah tersebut. Kemudian kita masuk kepada cara mengoperasikan perebusan. Yang pertama, tekanan uap 2,8 sampai 30 kg per cm kuadrat dan temperatur 120 sampai 130 derajat Celcius. Waktu perebusan 90 sampai 95 menit atau waktu untuk perebusan buah pembelian pihak ketiga. Keran exhaust dalam keadaan tertutup. Keran kondensat dibuka, lalu keran steam dibuka selama 1 menit. Fungsinya untuk mengeluarkan udara yang berada dalam rebusan atau deaerasi. Yang keempat, tutup kembali keran kondensat dan naikkan tekanan mencapai 1,5 kg per cm kuadrat selama 10 menit. Setelah tekanan tercapai, tutup keran uap masuk, buka keran kondensat selama 1,5 menit, baru buka keran exhaust selama 1,5 menit sehingga tekanan menjadi 0. Turunkan kembali keran kondensat dan exhaust. Buka keran uap masuk sehingga tekanan menjadi 2 kg per cm kuadrat selama 11 menit. Kemudian tutup keran uap masuk, buka keran kondensat selama 1 menit. Kemudian tutup keran exhaust selama 1 menit sehingga tekanan menjadi 0. Tutup kembali keran exhaust dan keran kondensat. Buka keran uap masuk selama 18 menit sehingga tekanan mencapai 2,8 sampai 3,0 kg per cm kuadrat. Setelah tekanan tercapai, tutup keran uap masuk dan aliran-aliran uap masuk ke perebusan. Dengan cara yang sama, selama masa tahan 40 sampai 45 menit, perhatikan tekanan 2,8 sampai 3 kg per cm kuadrat dan temperatur 130 derajat Celcius. Pada waktu penahanan dilakukan pembuangan kondensat sebanyak 2 kali. Apabila waktu tahanan sudah tercapai, maka dilakukan penurunan tahanan dengan cara membuka keran kondensat 2 menit. Setelah itu dibuka keran exhaust 3 menit sehingga tekanan dalam rebusan mencapai 0 dan lihat dulu manometer apabila ingin membuka pintu rebusan tersebut. Kemudian kita masuk kepada stasiun tracer.
Yang pertama ada tipple drum. Tipple berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke thresher. Jumlah tippler di PMK Seisako ada 1 unit. Tippler bekerja dengan cara menuangkan lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tippler digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalan proses pengolahan dan pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik tepat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuangkan tandan buah rebus dari lori 5 menit. Volume buah yang dituang ke dalam feed batch conveyor harus diatur agar buah yang masuk ke thresher dapat merata dan memenuhi kapasitas dari thresher. Yang kedua ada feed batch conveyor. Feed batch conveyor ini berfungsi untuk membawa buah rebusan menuju ke drum thresher untuk dilakukan proses pemimpilan. Yang ketiga ada distribusi feed thresher. Distribusi feed thresher ini berfungsi untuk mengatur masuknya uapan atau feeding tandan buah yang telah direbus ke dalam drum thresher agar tidak menjadi umpan masuk yang lebih, yang mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemimpilan. Yang keempat, penebahan atau thresher. Thresher berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan memutar drum thresher 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh. Thresher terdiri dari sebuah drum yang sisinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan yang terpipil jatuh ke bawah, dan dilengkapi dengan script atau skat yang berfungsi untuk penghadap tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Brondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke conveyor under thresher menuju bottom cross conveyor, dan selanjutnya brondolan diangkat oleh fluid elevator untuk diolah lebih lanjut ke stasiun pengampaan. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya spike plate atau plat pembawa yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat. Buah yang sudah diangkat akan jatuh dalam posisi 3/4 dari besar drum tersebut. Janjangan yang keluar akan langsung jatuh pada empty batch conveyor untuk dibawa ke stasiun batch press guna dipres untuk mengambil minyak yang terikut di tangkos. Pada PMKE Seisako memiliki 3 unit thresher. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja thresher adalah: yang pertama, putaran dari thresher 23 rpm. Pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan sesuai dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Ketinggian bantingan tandan buah rebus di dalam drum atau perebusan yang sempurna, ketinggian bantingan cukup 1,2 m. Hal ini diperoleh dengan putaran drum yang sesuai 23 rpm. Kemiringan speaker dan jumlah pisau pelempar kebersihan dan jarak kisi-kisi drum. Efektivitas thresher dapat dilihat dari yang pertama, USF atau unscript fluid, yaitu brondolan yang sudah lepas dari spikelet tetapi tidak mau keluar dari tandan. Selanjutnya, oil looser pada janjangan kosong. Yang kelima ada empty batch conveyor dan inclined empty batch conveyor. Janjangan kosong akan terdorong keluar dan thresher dan masuk ke horizontal empty batch conveyor, yang kemudian janjangan kosong jatuh ke
inclined empty batch conveyor yang kemudian akan masuk ke batch crusher untuk dilakukan pengilasan janjangan. Yang keenam ada batch crusher. Batch crusher berfungsi untuk mengilas janjangan yang dari tracer nomor 1 dan 2, kemudian janjangan tersebut akan dilakukan kembali pemimpilan di tracer nomor 3 guna untuk mendapatkan sisi-sisi brondolan yang masih melekat pada janjangan agar dapat meminimalisasi loser. Yang ketujuh ada bottom cross conveyor dan fluid elevator. Brondolan yang telah lepas dari janjangannya keluar ke tracer melalui kisi-kisi, kemudian jatuh ke conveyor under tracer lalu masuk ke bottom cross conveyor. Dari bottom fluid conveyor masuk ke fluid elevator dan selanjutnya ke distribution fluid conveyor yang berfungsi untuk membagikan ke masing-masing digester. Selanjutnya kita masuk kepada stasiun bunding press. Yang pertama ada batch press. Janjangan kosong yang keluar dari tracer nomor 3 kemudian jatuh ke horizontal empty batch conveyor yang menuju ke batch press. Batch press berfungsi untuk memeras janjangan kosong yang masih mengandung minyak. Hasil peperasan dari batch press yang berupa crude oil dialirkan ke vibrating. Kemudian hasil dari penyaringan ditampung ke COT batch press. Pada COT batch press dilakukan pengendapan crude oil yang selanjutnya akan dipompakan ke CST batch press. Janjangan yang sudah dipres akan dibawa ke insinerator untuk dibakar. Yang kedua, CST batch press. Pada CST batch press dilakukan pemisahan minyak dengan sludge. Pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan air panas. Suhu yang optimal di dalam CST batch press 80-85 derajat Celcius. Apabila mencapai 95-100 derajat Celcius, minyak yang akan mendidih dan akan menimbulkan buih sehingga pemisahannya tidak akan sempurna. Underflow dari CST batch press kemudian akan diolah kembali dengan dipompakan menuju vibrating screen pada proses. Sedangkan minyak yang terkutip selanjutnya akan ditampung di oil tank batch press yang selanjutnya akan diolah kembali ke VCT pada proses. Yang ketiga ada insinerator. Insinerator berfungsi untuk membakar janjangan kosong. Hasil pembakaran janjangan kosong berupa abu dan abu tersebut dikutip untuk bahan campuran kalsium pada terlibat di proses pengolahan kernel. Kemudian kita masuk kepada stasiun keempat. Yang pertama ada pengadukan atau digester. Digester adalah ketel tegak yang mempunyai dinding rangka. Proses pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 4 pisau pengaduk yang bertingkat dan satu pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat bersilang antara pasangan yang satu dengan yang lainnya agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awal digester diisi penuh 80-90 derajat. Kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka. PMKS Seisako memiliki 6 unit digester. Fungsi dari digester ini adalah untuk yang pertama untuk melumat daging buah, yang kedua memisahkan daging buah dengan biji, yang ketiga mempersiapkan feeding press, kemudian menaikkan temperatur, meniriskan minyak, kemudian homogenizer. Yang kedua ada pengepaan atau screw press. Screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan skru yang ditahan oleh kon.
Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang press cake minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan kon yang rendah mengakibatkan losar minyak pada fiber tinggi, tetapi persentase biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, tekanan kon yang terlalu tinggi mengakibatkan persentase biji pecah tinggi, tetapi loss minyak pada fiber rendah tekanan kon 38-50 bar. Press yang digunakan di PMKM Seisako berjumlah 6 buah screw press tipe universal steel dengan kapasitas 4 screw press 12 ton per jam dan 2 screw press 15 ton per jam. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press. Yang pertama, kondisi warm atau main screw press. Yang kedua, tekanan kom. Yang ketiga, kematangan buah yang direbus. Kemudian kebersihan pada press cake. Kemudian air delusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging. Jika air delusi ini terlalu sedikit, minyak dihasilkan lebih murni, tetapi losis minyak tinggi. Temperatur air delusi harus dijaga 95 derajat Celcius. Penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15-20% terhadap TBS yang diolah. Kemudian yang ketiga ada crude oil gutter. Crude oil gutter ini berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press dan sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke sand trap tank. Kemudian kita masuk kepada proses pemurnian minyak atau klarifikasi. Proses pemurnian minyak kasar atau crude oil yang keluar dari screw press masih mengandung kotoran-kotoran pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian minyak untuk mengurangi kandungan yang tidak diharapkan sesuai dengan norma yang ditetapkan. Stasiun pemurnian minyak berfungsi untuk memisahkan minyak dengan kotoran serta unsur-unsur yang mengurangi kualitas minyak yang mengupayakan agar kehilangan minyak seminimal mungkin. Proses pemisahan ini dimaksudkan untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran serta pasir lumpur dengan sistem sentrifusi dan pengendapan. Yang pertama ada sand trap tank. Sand trap tank ini adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan pasir yang terbawa dalam minyak kasar. Prinsip kerja sand trap tank adalah dengan cara pengendapan. PMKS Seisako memiliki 2 unit sand trap tank. Pasir yang mengendap pada dasar sand trap tank harus dibuang setiap hari dengan membuka katup drain di ujung dasar bawah. Adanya pasir mempengaruhi proses disluk separator karena dapat merusak nozzle dan piringan atau disc. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi di sand trap tank. Yang pertama, temperatur. Temperatur pada sand trap harus mencapai 90-95 derajat Celcius. Karena terlalu dingin pada saat dilakukan blow down, maka akan terlihat NOC atau non-oil solid. Yang dikeluarkan tersebut sangat kental dan masih mengandung minyak. Kemudian ada blow down, dilakukan minimal 5 jam sekali dan pada saat blow down harus diperhatikan jangan sampai minyak terikut bersama NOS. Yang kedua ada vibrating screen atau saringan bergetar. Tipe vibrating screen ini yang digunakan oleh PMKS Seisako adalah double decks. Alat ini berfungsi untuk menyaring crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Getaran dari vibrating screen dikontrol melalui penyetelan pada bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang harus kurang menyebabkan pemisahan minyak dengan serabut tidak efektif.
Kontrol kebersihan vibrating screen harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan tidak menumpuk. PMKI Seisako memiliki 3 unit vibrating screen, di mana masing-masing vibrating screen terdiri dari 2 lepasan saringan, yaitu lapisan saringan yang pertama berukuran 20 mesh, lapisan saringan kedua berukuran 40 mesh, dan kotoran dari vibroseparator selanjutnya dimasukkan ke bottom cross conveyor, fluid elevator, top fluid conveyor, dan distributor conveyor untuk kembali diolah dalam digester. Kemudian yang ketiga ada crude oil tank atau COT. Crude oil tank merupakan tangki penampungan minyak kasar hasil saringan dari vibro separator untuk selanjutnya dikirim ke vertical conveyor tank atau VCT. Suhu pada tangki ini harus dijaga 90 sampai 95 derajat Celcius. Steam yang digunakan pada tangki ini adalah sistem steam oil, dan untuk memulai start awal menggunakan steam sistem injeksi. Penyaringan lumpur pada COT menggunakan model butter scud. Kemudian ada vertical carival tank. Vertical carival tank berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan NOC secara gravitasi atau berdasarkan perbedaan berat jenis minyak kasar yang berasal dari crude oil tank. Didiamkan selama 2-4 jam agar minyak dan sludge dapat terpisah dengan sempurna. Yang kelima ada oil tank. Oil tank berfungsi untuk pengendapan kotoran dan sebagai wadah penampungan sebelum minyak masuk ke dalam vacuum dryer. Di dalam oil tank, minyak dipanaskan dengan sistem coil untuk mempertahankan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Keberhasilan tangki perlu dijaga karena akan mempengaruhi mutu kadar kotoran dalam minyak, yaitu dengan cara melakukan blow down secara rutin setiap 1 jam sekali dan ditampung di dalam sludge drying tank untuk diproses kembali. PMKI Seisako memiliki 1 unit oil tank. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah yang pertama, temperatur 90 sampai 95 derajat Celcius, kondisi stem soil, kemudian kekentalan minyak. Nama yang diterapkan dari hasil perlakuan pada alat ini adalah kadar air, kadar kotoran. Kadar air yaitu maksimum 0,5%, kadar kotoran maksimum 0,3%. Yang keenam ada flow water tank. Flow water tank yang berfungsi untuk menjaga pengumpanan ke vakum, mengatur pemasukan minyak ke vakum dryer dengan menggunakan pelampung yang secara optimal akan ketutup apabila terjadi overflow pada pengumpanan vakum dryer. Selanjutnya ada stasiun pengolahan sludge. Yang pertama ada vibroseparator. Fungsi dari vibroseparator adalah untuk menyaring sludge yang berasal dari VCT untuk memisahkan serabut-serabut yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Hal ini dilakukan selain daripada untuk mengeringkan kinerja seren kailon, juga untuk memastikan bahwa proses pemisahan sludge dengan minyak benar-benar efisien. Kotoran yang tersaring pada lapisan 1 dan 2 ditampung dan kemudian dibuang. Jumlah vibroseparator di stasiun klarifikasi ada 2 unit. Vibroseparator yang digunakan terdiri dari 2 lapisan saringan, yaitu lapisan pertama berukuran 40 mesh, yang kedua lapisan kedua berukuran 60 mesh.
Yang kedua ada sludge tank. Sludge tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelumnya diolah lagi untuk mendapatkan minyak. Pada tangki ini dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh. Terjadi pengendapan pada bagian bawah sludge tank, yaitu lumpur, sehingga kebersihan dalam tangki perlu dijaga karena akan mempengaruhi persentase NOx dalam sludge. Jadi harus dilakukan blowdown secara rutin yang dialirkan ke sludge drain tank. Suhu pada cairan harus diperhatikan, yaitu 90-95 derajat Celcius. PMKS Sisako memiliki 1 unit sludge tank tersebut. Kemudian kita masuk kepada stasiun kernel. Campuran ampas atau fiber dan biji atau nut yang keluar dari screw press diproses kembali di stasiun kernel untuk menghasilkan yang pertama cangkang atau shell dan fiber yang digunakan sebagai bahan bakar boiler. Kemudian kernel atau inti sawit sebagai hasil produksi yang siap dipasarkan. Kemudian yang pertama ada Cake Breaker Conveyor atau CBC. PMKS Sisako mempunyai 2 unit CBC. Cake Breaker Conveyor terdiri dari 1 talang yang mempunyai dinding rangka. Di tengah talang terdapat screw yang mempunyai pisau-pisau pemecah atau screw bladder. Di dalam conveyor cake diaduk sehingga ampas yang lebih ringan akan mudah dipisahkan dari biji cake breaker conveyor. Berfungsi untuk yang pertama menghantarkan ampas dan biji dari press ke deparachaper. Yang kedua memecahkan gumpalan cake. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari cake breaker conveyor adalah yang pertama kualitas dan kuantitas umpan. Yang kedua, putaran cake breaker conveyor. Yang ketiga, diameter cake breaker conveyor. Yang keempat, jumlah dari pedal. Yang kedua ada deparachaper. Deparachaper berfungsi untuk memisahkan fiber dengan nut yang membawa fiber untuk menjadi bahan bakar boiler. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dan fibril cyclone dengan pengaturan dari air lock-nya. Penghisapan ini dilakukan dengan cara prinsip perbedaan berat jenis, di mana berat jenis paling ringan yaitu serabut atau fiber akan terhisap ke air lock. Serabut yang terhisap langsung dibawa menjadi bahan bakar boiler, dan biji berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah akan langsung masuk ke polishing drum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja deparachaper adalah yang pertama kualitas dan kuantitas umpan, daya hisap blower, air look pada fiber kailun, kondisi fan, kebersihan, jarak antara cake breaker conveyor dengan nut polishing drum. Selanjutnya ada pengaturan ventilasi deparachaper. Selanjutnya kita masuk kepada stasiun boiler. Boiler adalah alat untuk menghasilkan uap. Fungsi dari boiler adalah untuk mengkonversi atau merubah energi yang berupa fiber dan shell menjadi energi panas di dalam ruang bakar atau dapur pembakaran yang terdapat pada boiler. Energi panas yang dihasilkan kemudian ditransfer pada fluida, yaitu air uapan boiler. Dengan energi panas tersebut, air akan berubah menjadi uap air atau steam. Uap air yang terbentuk kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau steam turbine. Dan turbin inilah yang digunakan untuk menggerakkan generator listrik sehingga didapatkan energi listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin produksi dan segala produktivitas yang mendukungnya. Selain itu, fungsi dari boiler adalah untuk menyuplai uap yang dibutuhkan oleh proses produksi, yaitu pada proses perebusan buah, proses pemurnian minyak,
stasiun press, health exchanger yang sebagainya. Boiler yang digunakan adalah boiler pipa air atau water tube boiler. PMKS Seisako lipat kain memiliki 2 unit boiler. Kemudian kita masuk pada kelengkapan boiler. Yang pertama ada ruang pembakaran. Ruang pembakaran adalah tempat berlangsungnya proses pembakaran dari fiber dan shield sehingga diperoleh panas yang memadai untuk menghasilkan uap air atau steam. Dalam ruang pembakaran tersebut, panas yang dihasilkan diterima langsung oleh pipa air yang berada dalam ruang tersebut, yaitu pipa air dari drum atas ke header depan, belakang, samping kanan, dan kiri dari boiler. Kemudian yang kedua ada drum atas steam room. Drum ini terletak pada bagian atas boiler, berfungsi sebagai tempat pembentukan uap yang dilengkapi dengan sekat-sekat penahan butir-butir air untuk memperkecil kemungkinan air terbawa oleh uap. Uap yang dihasilkan dari steam drum masih berupa uap pasta atau satu rantai mempunyai suhu 217 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga ada drum bawah. Drum ini memiliki fungsi sebagai tempat pemanasan air boiler yang di dalamnya dipasang plat-plat pengumpul endapan halus untuk memudahkan pembuangan keluar pada saat dilakukan blowdown, serta menyimpan dan menyuplai air ke seluruh pipa, di mana normal kapasitas air di dalam drum yaitu 3,38 sampai 6,67 ton air. Kemudian yang keempat ada forecast draft fan. Forecast draft fan ini berfungsi untuk mensuplai udara untuk membakar bahan bakar dari bawah roster sehingga tahan bakar akan terbakar dengan sempurna dan nyala api akan merata seluruh bagian. Kemudian yang kelima ada pipa-pipa air atau header. Pipa-pipa air berfungsi sebagai tempat pemanasan air boiler yang dibuang sebanyak mungkin, sehingga penyerapan panas menjadi lebih merata dengan efisiensi tinggi. Pipa-pipa air ini menghubungkan antara drum atas, header, dan drum bawah. Yang keenam ada secondary forced draft fan. Secondary forecast draft fan ini berfungsi untuk membantu menghembuskan udara dan menghidupkan api dari samping. Kemudian kita masuk kepada prosedur pengoperasian boiler. Yang pertama ada persiapan pengoperasian boiler. Di dalam pengoperasian boiler ini terdapat beberapa periksaan. Yang pertama ada periksaan pembersihan ruang dapur atau furnace, apakah bersih atau tidaknya. Kemudian ada pemeriksaan kebersihan ruang abu, apakah bersih atau tidak. Kemudian ada pembersihan boiler proper upper drum, apakah bersih atau tidaknya. Kemudian ada pemeriksaan kebersihan boiler proper lower drum, pemeriksaan kondisi roster, pemeriksaan persediaan air deaerator, periksa persediaan air dalam feed water tank, kemudian periksa jumlah persediaan bahan bakar, periksa pelumasan semua bantalan atau bearing sudah dilumasi atau tidak. Kemudian periksa manometer apakah bekerja baik atau tidak. Kemudian periksa termometer untuk uap air, umpan dan gas bekas apakah berfungsi atau tidak berfungsi. Selanjutnya kita masuk pada stasiun pembangkit tenaga atau power plant. Pembangkit listrik atau power plant untuk mensuplai arus listrik di PMKM Seisako menggunakan dua macam pembangkit, yaitu generator dan turbin alternator. Berikut ini peralatan pembangkit listrik. Yang pertama turbin Shinko 2 unit. Yang kedua ada diesel generating set. Yang ketiga ada satu set MCCB untuk menampung steam dari turbin memakai 1 unit back pressure
Vercel atau BPV, berfungsi untuk menyeragamkan tekanan steam dan mendistribusikan ke stasiun pengolahan yang memerlukan pemanasan. Kemudian ada turbin. Turbin merupakan alat untuk mengkonversikan energi dari steam menjadi energi mekanis atau putaran. Untuk membangkit energi listrik melalui alternator, semua turbin dilengkapi dengan katup keselamatan atau seperti valve. Untuk melindungi turbin dari kondisi pengoperasian yang tidak aman, katup terbuka dengan mekanis pegas dan menampung pada tekanan tertentu agar turbin berhenti. Peralatan ini juga berhubungan dengan overspeed, di mana jika putaran terlalu tinggi maka spool akan tersebut dan memicu kutub tertutup. Uap yang digunakan merupakan uap kering dari boiler yang bertekanan 18-21 kg per cm². Di PMKS Saiseco memiliki alternator turbin uap 2 unit dengan kapasitas 1000 kW dan 1200 kW. Kemudian ada diesel generator. Diesel generator atau diesel engine diperlukan pada saat start awal proses dan juga pada saat tenaga yang dihasilkan turbin tidak mencukupi untuk proses pengolahan. Pada saat tenaga yang dihasilkan oleh turbin berkurang, maka genset diparalelkan dengan turbin. Genset juga diperlukan untuk menggantikan peran turbin pada saat pabrik tidak mengolah. PKS Rambutan memiliki 2 unit generator, yaitu 1 unit generator diesel dengan kapasitas 500 kVA atau 400 kW yang digunakan untuk pabrik dan penerangan jalan pada malam hari ketika pabrik tidak beroperasi. Kemudian 1 unit generator diesel dengan kapasitas 225 kVA atau 180 kW yang digunakan untuk membangkit daya listrik sebelum turbin uap beroperasi. Baik, sekian pemaparan materi tentang pabrik kelapa sawit dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.